Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ashabul Kahfi menjadi perbincangan sepanjang masa. Kisah luar biasa yang kemudian menyadarkan banyak orang bahwa Allah Maha Kuasa. Kisah Ashabul Kahfi adalah cerita sekelompok pemuda yang lari demi menyelamatkan agama mereka. Kisah pelarian 8 pemuda tersebut ternyata ditemani oleh seekor hewan yang selama ini kita anggap hina, yaitu anjing. Hewan yang sering kita sebut saat mencaci orang. Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah menakjubkan yang terjadi pada masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun, di mana mereka bersembunyi di dalam gua untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Daqyanus untuk mempertahankan keimanannya. Kisah pemuda tersebut tertera dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Kisah Ashabul Kahfi terjadi pada sebuah negeri bernama Ephasus yang dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Daqyanus yang memerintah pada 249 hingga 251 Masehi. Raja Daqyanus merupakan seorang raja Romawi. Ia menganggap berhala sebagai tuhannya. Daqyanus berkuasa atas kota Tarsus. Ia adalah raja yang berkuasa di sekitar Ephasus, yaitu daerah yang disinyalir tempat gua Ashabul Kahfi berada. Sekarang gua tersebut bisa dijumpai di kota Abu Alanda di daerah perkampungan Al-Rajib, sekitar 10 km sebelah timur ibu kota Amman, Yordania. Dalam memerintah, Raja Daqyanus sangat kejam dan menyiksa penganut-penganut Kristen. Sang raja penyembah berhala, dia selalu memerintahkan dan memaksa seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika ada yang menentangnya, Raja Daqyanus tidak segan-segan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, sebagian besar rakyat di negeri tersebut penyembah berhala. Pada suatu hari, Raja Daqyanus mendengar bahwa ada beberapa orang pemuda golongan bangsawan yang menolak menyembah berhala. Mengetahui hal itu, Raja Daqyanus memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa pemuda-pemuda tersebut ke hadapannya. Sesampainya di istana, Raja Daqyanus bertanya kepada mereka, "Apa sih yang membuat kalian tidak mau berkorban untuk Tuhan kami dan melakukan seperti yang dilakukan oleh penduduk kota? Sekarang kalian pilih, kalian ikut kami atau kalian akan kami bunuh." Pemuda Ashabul Kahfi menjawab diawali oleh yang paling tua, "Kami memiliki Tuhan yang keagungannya memenuhi langit dan bumi. Kami tidak akan berdoa kepada selainnya selamanya. Lakukan apa saja yang kamu mau." Raja tidak langsung membunuh Ashabul Kahfi. Raja cuma memerintah tentaranya untuk melepas baju dan perhiasan mereka. Hal itu karena raja melihat mereka masih muda. "Aku akan menyiksa kalian, tapi aku lihat kalian masih muda. Aku tidak ingin kalian binasa. Maka aku beri kalian waktu untuk berpikir dan kembali mengikuti hati nurani kalian," kata Daqyanus. Sang raja kemudian menawarkan berbagai kenikmatan harta dan jabatan agar mereka mau meninggalkan keimanannya. Namun, mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran raja. Raja pun murka dan memberikan kesempatan bagi pemuda tersebut untuk memikirkan tawarannya. Pemuda-pemuda tersebut memiliki keteguhan iman yang luar biasa dan tetap menolaknya. Mereka pun kemudian pergi dan meninggalkan kota. Mereka selanjutnya bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tikayus yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Saat perjalanan menuju gua, mereka bertemu dengan seorang pengembala bersama anjingnya. Pemuda tersebut juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan ikut bersamanya. Di dalam gua, mereka bisa beribadah kepada Allah dengan bebas dan leluasa. Mereka berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejaran tentara Raja Daqyanus. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup pendengaran dan penglihatannya sehingga tertidur dalam waktu yang cukup lama, yakni 309 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencurahkan sebagian rahmat-Nya dan memudahkan urusan mereka dengan petunjuk yang lurus dalam urusan mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agama dan fisik mereka, serta menjadikannya termasuk tanda-tanda kekuasaannya di hadapan makhluk. Bahkan tempat untuk tidur mereka berada dalam pemeliharaan yang tinggi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 17, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu." Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Surah Al-Kahfi ayat ke-8. Menurut keterangan para ulama tafsir, hal itu karena mata mereka tetap terbuka supaya tidak rusak, sehingga orang yang melihat menyangka mereka terjaga padahal mereka sedang tertidur. Ini juga merupakan pemeliharaan Allah terhadap tubuh-tubuh mereka. Diperkirakan tertidur lama, para pemuda tersebut terbangun karena mendengar suara seseorang dengan membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah berseri-seri. Mereka saling bertanya, "Berapa lama tinggal di sini?" Salah satu pemuda ada yang menjawab, "Tuhan lebih mengetahui berapa lama kita tinggal di sini." Salah satu dari mereka kemudian keluar mencari makan dan memastikan bagaimana keadaan kota. Saat dalam perjalanan, dia merasa heran karena banyak melihat orang-orang yang sudah beriman dan keadaan kota pun sudah berubah. Agama Kristen yang pada masanya diperlakukan sewenang-wenang sekarang sudah diterima dan menjadi agama negara. Ashabul Kahfi atau Seven Sleeper of Ephesus merupakan kisah yang langgeng pada Kristen dan Islam selama abad pertengahan. 7 pemuda tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur Theodosius II 408 sampai 450 Masehi. Kaisar tersentuh oleh kehadiran mereka. Tak berselang lama kemudian 7 pemuda pun meninggal, dan Theodosius memerintahkan agar jenazah mereka diabadikan. Dalam mitologi Kristen, kisah ini dikenal dengan nama The Seven Sleeper. Dalam kisah itu, Max Salmena dikenal juga dengan nama Maximilian. Nama ini merupakan asal mula sebutan nama modern untuk Max dan Martin atau Martinus, kawan Max Salmena. Umat Katolik Italia menyebut nama Max Salmena dengan sebutan Massimiliano. Kisah 7 orang pemuda yang tertidur dari Efesus ini digolongkan ke dalam legenda mitologi Kristen. Pelajaran dari kisah ini adalah orang yang menyelamatkan agamanya dari fitnah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya. Seseorang yang bersungguh-sungguh mencari keselamatan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya. Seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan melindunginya dan menjadikannya sebagai sumber hidayah bagi orang lain. Barang siapa menuai kehinaan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam mencari keridhaannya, niscaya kesudahan bagi urusannya adalah kemuliaan yang agung dari arah yang tidak dia sangka. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.